Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Kita akan meninggikan dan memuliakan Tuhan karena Dia hadir di sini, Dia hadir di rumah kita, Dia hadir ke tengah-tengah keluarga kita untuk memulihkan kita. Karena Dia adalah kekuatan kita. Kita akan mengangkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Tak pernah tinggal
Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Hanya di dalam Engkau kami tidak akan pernah goyah ya Bapa. Engkau yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu Engkau untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami rindu Engkau untuk memulihkan hidup kami. Kami rindu Engkau akan memberikan kami kemenangan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau saat ini hadir di rumah kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberikan segala yang kami perlukan. Kami rindu untuk bersorak memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita angkat pujian, kita sorak-sorai buat Dia. Katakan, mari kita semua umat melihat haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, dengan menanti firman-Nya segala waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, untuk menanti firman-Nya segala waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap titik berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya, Tuhan menanti firman-Nya segala waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tak bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Bukan bangkit, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan kami datang untuk-Mu ya Bapa. I came for you. Amin. Kami rindu ya Bapa, Roh Kudus memulihkan kami, menguatkan kami, memberkati kami. Haleluya.
this place. We desire an encounter once again. Holy Shalom, selamat pagi. Salam berjumpa dalam kasih Kristus. Semoga saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati kita. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang memperhatikan yang tak kelihatan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang dimaksud yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan bisa diartikan secara ganda. Yang pertama adalah Roh Kudus atau Holy Ghost. Yang kedua, Evil Spirit atau disebut roh jahat, ya. Karena dua-duanya baik Roh Kudus maupun roh jahat itu tidak kelihatan, ya. Ini kedua-duanya sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi yang dimaksud Rasul Paulus sesuatu yang tidak kelihatan itu adalah Roh Kudus atau roh yang ada di dalam hati manusia atau di dalam tubuh manusia, ya, atau batin yang ada di dalam orang percaya, ya. Jadi yang dimaksud tidak kelihatan adalah batin yang diperbaharui dari sehari ke sehari, ya, yang menuju kepada kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa yang kelihatan itu sifatnya sementara, fana, tidak abadi. Tetapi yang tidak kelihatan adalah sesuatu yang kekal atau abadi, ya. Di sini saya melihat jelas bahwa Rasul Paulus lebih memperhatikan hal-hal yang batiniah daripada yang lahiriah. Memperhatikan rohnya daripada tubuhnya. Dia tidak mempertulikan tubuhnya, tetapi dia memperhatikan rohnya atau batinnya.
ya. Memperhatikan yang tidak kelihatan ya daripada yang kelihatan ya, karena tubuh itu kelihatan tetapi roh atau batin yang ada di dalam diri manusia itu tidak kelihatan. Dikatakan karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, setan atau iblis mencoba mengalihkan perhatian setiap manusia, setiap orang percaya kepada yang kelihatan. Apa saja yang kelihatan, ya, itu seringkali yang menarik ya perhatian daripada setiap umat manusia. Salah satunya kemewahan, hawa nafsu, harta dunia, ya. Seperti ketika iblis mencoba Yesus, iblis selalu menawarkan semua yang sifatnya kelihatan, ya. Jadi ini harus kita jaga, ya, batin kita, sesuatu yang tidak kelihatan itu kita jaga, jangan sampai hilang, ya. Terutama ya hati kita, pikiran kita, semua yang tidak kelihatan itu harus kita jaga. Jangan sampai itu menjadi binasa, ya, terbawa oleh pengaruh atau dampak dari iblis. Nah, sekarang ini kita sedang ada di dalam zona peperangan, ya, peperangan rohani, ya. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Nah, Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20 adalah bagian Alkitab yang dengan jelas menceritakan tentang peperangan rohani, ya. Nah, peperangan ini berbeda dengan peperangan fisik, ya, yang terjadi di belahan dunia, ya, yang banyak terjadi peperangan fisik di belahan dunia. Nah, peperangan fisik mengenal istilahnya gencatan senjata, saling melukai dan saling membunuh. Tetapi tidak demikian dengan peperangan roh, ya, peperangan rohani. Peperangan rohani merupakan peperangan yang sangat melelahkan bagi setiap kita atau bagi setiap orang percaya. Karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, peperangan ini baru berhenti jika kita meninggal dunia. Atau jika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, ya. Di dalam peperangan ini orang percaya merupakan target utama, ya, yang diserang oleh iblis. Nah, tujuan penyerangan adalah agar kita atau setiap orang percaya jatuh dalam dosa, sehingga hidup tidak memuliakan Tuhan, bahkan hidupnya bisa binasa. Nah, surat Efesus mencatat iblis sebagai musuh di dalam peperangan rohani. Bagaimana tipu muslihatnya serta cara kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, kita harus sadar, ya, kita harus sadar akan tipu muslihat iblis. Kita harus sadar akan kekuatan musuh, kekuatan roh yang tidak kelihatan itu. Nah, roh yang tidak kelihatan harus dilawan juga dengan roh yang tidak kelihatan. Jadi, roh gelap dilawan dengan Roh Kudus, ya. Jadi kita harus sadar, karena banyak orang Kristen tidak sadar sampai akhirnya sampai meninggal pun dia masih tidak sadar bahwa dia telah terpengaruh dengan roh jahat atau dengan bujukan daripada si setan. Nah, kita harus sadar akan apa? Bahwa di sekeliling kita ini banyak iblis yang berkeliaran, mencari mangsa. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga terhadap serangan dari iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis diumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling. Ya, dikatakan berjalan berkeliling, ya, seperti singa yang sedang mencari mangsa, singa yang lapar, ya. Nah, kalau kita dengar juga cerita tentang Ayub digoda, ya.
Nah, Tuhan bertanya, dari mana saja engkau? Tuhan bertanya kepada iblis. Iblis bilang apa? Dia habis berkeliling ke seluruh bumi. Jadi, iblis kerjanya berkeliling-keliling di antara kita untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa mangsa-mangsa yang dapat ditelannya? Orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang Kristen yang kurang percaya itu juga bisa menjadi mangsa. Iblis sangat tahu mana orang percaya, mana orang yang tidak percaya, mana orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan. Nah, jadi peperangan rohani bukanlah perjuangan melawan darah dan daging. Ya. Peperangan kita bukan melawan manusia, melainkan menghadapi lawan yang tidak terlihat, ya, yang tidak kelihatan. Musuh kita adalah roh kegelapan yang ada yang seringkali ada di dalam diri manusia. Banyak orang wujudnya manusia tetapi dalamnya roh kegelapan, dalamnya roh jahat. Itu sebabnya banyak manusia tidak sadar. Nah, siapa yang tidak sadar? Tadi saya katakan orang-orang yang beriman. Musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis. Iblis itu roh tanpa tubuh. Itu sebabnya iblis memakai media diri manusia. Iblis masuk ke dalam diri manusia melalui pikiran, melalui hati, dan perasaan. Nah, inilah yang seringkali menyesatkan manusia karena manusia mudah dipengaruhi pikiran, hati, dan perasaannya. Jadi iblis adalah sosok lawan yang tidak seimbang, mengingat iblis tidak terlihat, tetapi dapat melihat manusia. Sementara manusia tidak bisa melihat iblis. Ini memberi keuntungan bagi iblis di dalam menyerang kita. Ya, sama halnya yang sedang kita alami saat ini. Ya, seperti COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Tidak kelihatan, tetapi nyata. Dapat dirasakan. Dampaknya kepada tubuh manusia bahkan bisa membunuh manusia. Ya, bukan bahkan lagi, banyak manusia yang sudah terbunuh dengan COVID-19 ini. COVID tidak kelihatan, tapi dia menyerang. Ya, manusia tidak bisa melihat COVID-19, tapi dia bisa menyerang manusia dan membunuhnya. Nah, iblis memiliki tipu muslihat yang bervariasi. Ayat 10 dibuka dengan kata akhirnya. Ya, jadi awal ayat 10, tetapi katanya akhirnya, seakan memberi satu kesimpulan dari apa yang ditulis pada pasal-pasal sebelumnya. Ya, jadi Efesus 6 ayat 10 diawali dengan kata akhirnya. Artinya kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 6 sebelumnya. Nah, pasal 1 sampai 6 surat Efesus menyiratkan bentuk-bentuk serangan iblis terhadap berbagai aspek. Yang pertama yang diserang adalah doktrin gereja. Ya, konsep keselamatan dalam anugerah, ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, perpecahan di dalam gereja, menjatuhkan manusia baru ke dalam dosa, dan sebagainya. Ya. Nah, peperangan rohani melawan iblis membuat orang percaya berada dalam kondisi yang bahaya. Iblis telah menyerang seluruh aspek kekristenan. Ya, terjadi perpecahan antara umat percaya. Ya. Kita tidak memiliki kekuatan melawan iblis tanpa mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya. Hanya kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita melawan kekuatan iblis. Ya. Kekuatan dari Tuhan adalah roh yang tidak kelihatan, yaitu roh yang dari Tuhan, Roh Kudus. Nah, sementara iblis juga roh jahat. Ya. Nah, namun saudara, Allah memberikan solusi yang tepat. Hendaknya kamu, dikatakan di ayat yang 10, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Inilah yang saya maksudkan, kita harus menggunakan antibodi atau anti roh. Ya, kalau antibodi itu imun, ya, supaya kita tidak mudah terkena COVID. Nah, di dalam dunia yang gelap ini, di dalam sekeliling kita banyak roh kegelapan. Dikatakan iblis itu seperti yang berkeliling, yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Artinya dia ada di sekitar kita. Kita harus pakai anti roh. Ya. Anti roh artinya untuk melawan dengan kekuatan roh.
Kalau tubuh ini antibody, mungkin kalau rohani kita pakai istilah anti roh yang dari Tuhan. Agar roh kita dapat mendapat vaksin dari surga, ya, supaya dapat melawan serangan-serangan dari iblis. Nah, saudara, dengan kita mendapat vaksin atau roh yang dari Tuhan, ya, vaksin roh dari Tuhan, kita dimampukan bertahan melawan iblis jika kita selalu berada di dalam kuasa Kristus Yesus, sehingga kita dikuatkannya. Ya. Nah, kita setelah memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan, kita harus proaktif meletakkan diri atau mengandalkan diri kepada Yesus dengan cara mempelajari firman-Nya, ya, dan mendekatkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Hanya dengan pertolongan Yesus, orang percaya tidak kalah dan tidak jatuh ke dalam dosa. Hanya kekuatan yang dari Yesus, yaitu roh yang dari surga. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memenangkan peperangan rohani tanpa kekuatan yang dari Allah atau kekuatan dari Yesus Kristus. Inilah kekuatan yang dari Tuhan. Tubuh kita harus tetap, atau rohani kita harus tetap imun terhadap serangan-serangan yang tidak kelihatan. Dan kita harus lawan dengan juga kekuatan yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus. Nah, di dalam ayat 13, Efesus 6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa gunanya perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kalau kita tidak punya perlengkapan, maka kita akan hancur dan binasa, ya, karena iblis adalah oknum yang berpengalaman di dalam peperangan rohani. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita menganggap sepele, maka kita akan binasa. Yang kedua dikatakan tetap berdiri, ya, dikatakan tetap berdiri sesudah mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, supaya kita tidak jatuh dan tersandung, ya, jika kita juga tidak menjadi lemah. Kita tetap berdiri, kita melawan kekuatan iblis, karena kita mendapat kekuatan dan kita menggunakan perlengkapan senjata yang dari Allah. Dikatakan kata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Berarti Allah sudah menyediakan senjata-senjatanya. Kita tinggal mengambilnya. Jadi senjata yang diambil bukan sebagian oleh kita, tetapi kata firman Tuhan, ambillah seluruh, bukan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau saudara ambil sebagian, saudara juga bisa dikalahkan oleh roh jahat atau roh kegelapan. Tapi firman Tuhan bilang, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di sini ada dua jenis senjata yang saya yang saya artikan, ya. Senjata yang pertama adalah senjata untuk menyerang, ya. Senjata yang kedua adalah senjata untuk bertahan, ya. Jadi senjata bukan hanya menyerang, tetapi senjata juga bisa untuk bertahan dan menghancurkan, ya. Senjata identik memang dengan penyerangan. Saya mencatat di sini jenis-jenis senjata yang sering kita lihat dan kita dengar, ya, kalau di zaman dulu mungkin pedang, tombak, ya, yang konvensional, yang masih tradisional, parang, ya, alat-alat yang sifatnya bukan senjata api, ya, senjata tajam, ya. Kalau senjata api itu seperti pistol, senapan, roket, bom, rudal dan lain sebagainya, ya. Kemudian senjata kimia yang, ya, biasanya perang antar negara, menaburkan bahan kimia sehingga orang banyak tubuhnya terluka dan lain sebagainya. Senjata biologi, merusak tanaman, binatang, ya, dan manusia. Senjata nuklir, senjata api yang menggunakan nuklir, ya. Ada lagi senjata inkonvensional. Nah, ini yang seperti kita alami sekarang, ya. COVID-19 ada yang menafsirkan bahwa ini adalah senjata inkonvensional, ya. Atau eksperimen senjata negara-negara maju, ya. Inkonvensional artinya tidak biasa dan tidak lazim, senjata yang nggak pernah dipakai. Nah, ini diuji coba, dieksperimen oleh negara-negara untuk menyerang dari aspek ekonomi,
aspek yang lain-lain ya, sosial dan lain sebagainya ya. Ini disebut senjata inkonvensional, artinya senjata yang tidak biasa, tidak lazim, dan sesuatu yang masih ganjil atau aneh gitu ya. Nah, senjata-senjata ini yang tadi saya sebutkan, ini hanya untuk membunuh dan merusak dan menghancurkan, tetapi tidak bisa membunuh atau membinasakan jiwa. Ini sifatnya hanya membunuh tubuh ya, tetapi tidak bisa membunuh batin yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Karena memang roh dan jiwa itu adalah milik Tuhan, adalah kedaulatan Tuhan. Jadi milik Tuhan tidak bisa direbut oleh sesuatu yang fana ya, karena itu milik Tuhan. Jadi dikatakan harus kembali lagi kepada pemiliknya ya. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yang dimaksud Dia adalah Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ya. Jadi kita jangan takut untuk siapa yang dapat membunuh mereka, dikatakan, atau iblis, kuasa kegelapan, atau manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa, karena jiwa adalah miliknya Tuhan. Itu sebabnya kita harus takut kepada Tuhan, karena kalau jiwa kita tidak selamat, maka kita binasa ya. Manusia hanya bisa membunuh kita di dunia ini, tetapi manusia tidak bisa membunuh kita di dunia yang berikutnya karena keterbatasan. Bahkan di Lukas 12 ayat 4 juga dikatakan, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini berbicara tentang keterbatasan manusia di muka bumi ini, atau keterbatasan iblis. Dia tidak hanya bisa membunuh manusia, tubuhnya saja, tetapi tidak bisa membunuh roh dan jiwanya. Karena roh dan jiwa adalah itu miliknya Tuhan. Nah, waktu iblis mencobai Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, hartanya miliknya kamu boleh ganggu, tetapi dirinya jangan kamu ganggu. Bicara tentang apa yang ada di dalam dirinya Ayub ya, roh dan jiwanya tidak boleh diganggu. Nah, saudara, itu yang pertama tadi, senjata untuk menyerang. Nah, yang kedua adalah senjata untuk bertahan. Senjata untuk bertahan di zaman dahulu itu baju jira ya. Baju jira itu pertahanan kalau orang dihunus dengan pedang atau dengan pisau dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang senjata untuk bertahan itu seperti baju anti peluru ya. Baju anti peluru mungkin ya banyak dipakai oleh anti huru-hara dan lain sebagainya. Nah, senjata yang lebih besar lagi untuk bertahan adalah seperti peluru kendali ya. Ini yang penyerangan antar negara, disebutnya peluru kendali anti balistik. Itu artinya peluru kendali dengan fungsi utama untuk menyergap. Jadi kalau satu negara diserang oleh peluru kendali balistik, nah itu pertahanannya adalah diserang. Ya, ini Israel yang sudah punya ya. Sementara peluru diluncurkan ke satu negara, sementara ada di perjalanan, itu udah diserang lagi dengan peluru kendali anti balistik ya, dihancurkan di udara ya. Nah, itu yang disebut pertahanan, senjata pertahanan ya. Jadi Israel itu ya, karena umat pilihan Allah, dia memiliki pertahanan yang luar biasa yang dapat menghancurkan serangan musuh. Yang kedua, kehebatan Israel adalah ada seorang namanya Amir Peres, dianggap sebagai figur yang memperjuangkan sistem pertahanan udara Iron Dome. Iron Dome ini artinya kubah dari besi ya, yang berhasil melindungi negara Yahudi itu dari hujan roket Hamas sepanjang akhir pekan terakhir. Nah, sistem tersebut mampu melacak atau melumpuhkan rudal jarak pendek ya, atau tembakan dari Hamas ini ya, ke negara Israel. Nah, itu ditutup ya, atau disebut langit besi ya, ditutup dengan Israel oleh Iron Dome ini ya. Nah, saudara,
Israel dengan Iron Dome-nya dapat menghancurkan 220 roket yang diluncurkan dari jalur Gaza, ya, dari Hamas ini. Jadi waktu Israel diserang dengan 222 roket, itu sementara ada di udara, dihancurkan dengan Iron Dome ini. Nah, kita kembali kepada Efesus 6. Ya, jadi, senjata apa yang perlu kita ambil untuk melawan penguasa-penguasa di udara? Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ikat pinggang ini berfungsi untuk mengikat celana atau bahan pakaian lain, juga berguna untuk gaya atau mode, ya. Artinya kalau bicara gaya dan mode itu bicara tentang nilai, ya. Nah, ikat pinggang ini menjadi bagian dari kelengkapan juga seragam militer untuk menyimpan senjata. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat tentara pakai ban pinggang, itu di ban pinggangnya ada senjata atau pistol, ya. Karena dia kalau nggak ada ban pinggang sulit untuk menyimpan senjatanya. Nah, biasanya kalau yang pakai ban pinggangnya bukan di celana tetapi di baju, itu biasanya petinggi militer. Pangkatnya udah tinggi, mungkin sudah jenderal gitu ya. Nah, contoh Hitler, ya. Hitler itu pakai ban pinggangnya di baju, ya. Menunjukkan ikat pinggang kebenaran itu bicara tentang value, tentang nilai, ya. Jadi setiap orang percaya untuk melawan kekuatan iblis, kita harus punya nilai-nilai, ya. Nilai kebenaran. Nilai tentunya kebenaran bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran yang dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah senjatanya berbaju jirahkan keadilan. Nah, baju jirah ini adalah pakaian atau lapisan pelindung yang dikenakan untuk melindungi tubuh maupun kendaraan dari senjata atau benda yang dapat memberi luka, ya, luka pada fisik. Nah, artinya apa? Baju jirah keadilan berbicara tentang hati kita, saudara. Karena baju jirah biasanya dipasang di depan sini, itu kita menjaga dari serangan iblis, ya. Kalau zaman sekarang orang pakai baju anti peluru, ya. Kalau saudara lihat sering demo-demo itu mereka pakai baju, ya, pakai supaya terlindung, tidak kena jantungnya kalau diserang oleh senjata. Nah, baju jirah hati itu berbicara tentang keadilan, ya. Jadi kalau kita hidup adil, ya, dengan tidak curang dan lain sebagainya, maka itu menjadi senjata kita. Itu senjata kebenaran untuk iblis tidak bisa melakukan hal yang macam-macam ketika kita hidup adil di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah berkasutkan kerelaan memberitakan kabar baik, ya. Nah, jadi kasut juga berbicara tentang kebenaran firman Allah, ya, tentang sesuatu nilai, ya. Kasut ini di zaman dulu itu di Timur Tengah disebut mungkin trompa, ya, trompa. Kasut atau alas itu ya sepatu lah kalau zaman sekarang, atau sandal, pokoknya untuk mengalasin kaki kita supaya tidak kena kerikil, ya, tidak cedera dari kondisi lingkungan permukaan tanah yang berbatu, berair, ya, atau udara panas atau yang lain-lain, ya. Jadi kasut berbicara tentang kerelaan, ya, kerelaan untuk kita berjalan memberitakan kabar baik, ya. Kerelaan artinya rela melayani Tuhan, ya. Jadi kasut kerelaan adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan untuk setia melayani sebagai laskar Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis pernah berkata, membuka tali kasutnya saja tidak layak. Ini berbicara satu penghormatan, ya, nilai penghormatan, nilai yang luar biasa tentang kasut ini, ya, tentang kasut atau alas kaki. Yang keempat adalah perisai iman. Nah, perisai iman ini dikatakan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, ya. Waktu itu belum ada senjata api, ya. Jadi Paulus memakai istilah panah api atau ya, karena memang zaman itu masih tradisional, konvensional, tidak ada senjata yang sifatnya otomatis dan lain sebagainya. Nah,
manfaat perisai, ya perisai digunakan untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah, pedang. Biasanya perisai dibuat dari bahan metal, ya, dari besi. Kalau sekarang tuh tameng, ya, tameng yang dipegang sama polisi anti huru-hara, ya. Nah, arti rohani iblis menyerang kita dari berbagai masalah dan persoalan. Itu sebabnya kita harus menjaga dengan perisai, yaitu perisai iman. 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung perintahan yang sama. Jadi lawan iblis itu dengan iman yang teguh, yaitu perisai. Dengan perisai kita dapat mengalahkan, atau perisai itu sebagai senjata pertahanan, dan kita dapat mengalahkan si iblis. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Manfaat ketopong ialah melindungi kepala dan muka, ya. Biasanya ketopong itu di zaman dulu terbuat dari baja atau besi. Nah, kepala adalah bagian yang terpenting di dalam tubuh kita, ya. Itu sebabnya kepala itu harus dilindungi, ya. Contohnya kalau orang naik motor juga, yang dilindungi adalah kepalanya, pakai helm, ya. Karena kepala ini, orang kalau kepalanya terserang, ya, otaknya terserang, dia akan lumpuh. Tapi kalau anggota tubuh yang lainnya, tangan atau kaki, orang masih bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau yang udah keserang otaknya, ya, pikirannya, itu dia tidak akan bisa efektif melakukan setiap kegiatan. Nah, iblis menyerang seringkali kepala kita, otak kita, ya. Iblis menyerang pikiran kita supaya kita menjadi pengikutnya, supaya kita disesatkan, supaya kita tidak berjalan di dalam kebenaran. Nah, itu yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu topong keselamatan. Nah, iblis coba mengalihkan perhatian kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak selamat. Dan memang itu kerjaan iblis, berkeliling mencari mangsa supaya manusia tidak selamat. Yang keenam adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah, pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki satu bilah yang panjang, ya. Pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Nah, artinya apa? Iblis hanya dapat dikalahkan oleh firman Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, firman Allah, pedang yang paling tajam nomor 1 di dunia. Karena dikatakan paling tajam dari pedang manapun, ya. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah adalah pedang paling tajam yang dapat membunuh kekuatan si jahat. Jadi iblis pun gemetar dengan pedang yang namanya firman Allah, ya. Contoh, waktu iblis merasuk 2 orang di Garasa, iblis gemetar dan takut kepada Yesus karena dia takut disiksa. Siapapun tidak bisa menghalangi roh jahat dari dunia ini, ya, ada di dunia ini, tetapi kita bisa melindungi diri kita dari yang jahat. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu yang ada? Hanya dengan berdoa setiap waktu dan permohonan yang tidak putus-putusnya, ya. Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh meresap di dalam pikiran dan hati kami, dan bisa menuntun kehidupan kami ke depannya, ya Bapa. Karena kami ingin belajar untuk memperhatikan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, materaikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran,
kami berjalan di dalam kekuatan kuasa-Mu, supaya dapat kami mengalahkan kuasa si jahat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya berkat Tuhan turun ke atas kita, supaya damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita, supaya Tuhan mengangkat kekhawatiran dan ketakutan, kelemahan kita, tapi kita boleh tetap terus sukacita dan hidup damai sejahtera di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.